salam pembelajar untuk kita semuanya. Hari ini saya akan berbagi pembelajaran terkait dengan topik teori-teori pertumbuhan ekonomi. Seperti yang banyak diketahui bahwa pemikiran ekonomi itu selalu berevolusi dari tahun ke tahun hingga di masa abad yang sekarang. Jadi, pada tahap kesempatan ini kita akan coba mengulik evolusi dari pemikiran ekonomi, dari perkembangan-perkembangan yang ada hingga hal-hal yang digunakan oleh pemerintah. Pertama, coba kita ulik lagi bagaimana perkembangan era ekonomi klasik ya. Jadi di era ekonomi klasik ini berkembang di abad ke-19, abad 18 sampai abad ke-19. Ini faktor utamanya sebenarnya pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, dan pasar bebas. Tokoh-tokohnya yaitu ada Adam Smith yang kita tahu teori the invisible hand-nya atau teori laissez-faire-nya. Dalam hal ini, buku Adam Smith menekankan pentingnya percaya sepenuhnya pada pasar. Jadi pasar itu akan mencari keseimbangan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Berkenaan dengan harga, ketika harga semakin tinggi, maka masing-masing pelaku pasar, pelaku usaha berinovasi untuk meningkatkan kualitas produknya, dan kemudian dia bisa mengejar ketertinggalan. Dengan demikian, para penganut ekonomi klasik menekankan bahwa segala sesuatu itu dikembalikan kepada aspek pasar. Selanjutnya ada David Ricardo yang memfokuskan kepada keunggulan komparatif. Di sini negara harus fokus pada produksi yang paling efisien untuk perdagangan internasional. Jadi dalam konteks David Ricardo, dia menekankan bahwasannya proses pasar, jual beli pasar itu tidak hanya di dalam internal atau dalam lingkup regional sebuah negara, tapi juga menjadi skala global, internasional. Dengan demikian, keunggulan-keunggulan yang ada di negara A kemudian diekspor dan ada ketertarikan dari negara lain. Dengan hal itu, perekonomian dapat bertumbuh. Kemudian dalam Thomas Malthus ini juga ada sebuah pola yang agak lain sebenarnya. Di sini Thomas Malthus menekankan bahwasannya pertumbuhan tentang deret ukur dan deret hitung. Jadi dia menekankan bahwa untuk mencapai keseimbangan dari sebuah ekonomi itu jumlah penduduk atau jumlah masyarakat itu harus dikendalikan. Kenapa? Karena kalau semakin banyak anak misalnya, semakin banyak anak dalam keluarga, maka semakin besar beban warga tersebut untuk menafkahi. Demikian juga kepada negara, kalau semakin banyak warga negara, semakin banyak penduduknya, jumlah populasinya, maka akan sangat sulit bagi negara untuk bisa menyeimbangkan perekonomian dan memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar kepada seluruh warganya. Maka dalam Thomas Malthus, dalam pertumbuhan deret ukur dan deret hitung harus diseimbangkan, yaitu dengan cara mengkondisikan jumlah penduduk tiap-tiap negara. Kemudian setelah perkembangan ekonomi klasik terus berkembang, dalam ekonomi klasik sebenarnya kalau kita lihat kaji tadi itu banyak membahas mengenai sektor makro, aspek makro. Nah, oleh karena itu para penganut ekonomi neoklasik melihat ada ketidaklengkapan, ada kekurangan yang dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran dari teori klasik, ekonomi klasik gitu ya. Dimana tadi kalau fokus ekonomi klasik, dia fokusnya kepada ya, kalau tadi di ekonomi klasik fokus kepada pertumbuhan dan juga secara agregat. Nah, kalau di dalam ekonomi neoklasik, mereka melengkapi dari konteks makro, mikro ya. Dalam konteks makro telah banyak dikembangkan oleh para pemikir klasik, tapi kalau dalam konteks mikro banyak dikoreksi oleh para pemikir ekonomi neoklasik. Dalam neoklasik fokusnya kepada kepuasan individu, kepuasan utilitas, di mana mengkaji tentang perilaku konsumen dan juga keseimbangan pasar. Hal ini yang luput dari perhatian para ekonom klasik yang menekankan kepada aspek makro gitu ya. Di sini ada tokoh-tokohnya seperti Alfred Marshall. Dia mempopulerkan kurva penawaran dan permintaan. Ya, ini yang kita ketahui kurva permintaan dan penawaran atau supply dan demand yang ada dalam pasar-pasar yang berkembang, baik dalam pasar persaingan sempurna ataupun kurva-kurva pasar monopoli, oligopoli, dan seterusnya ya. Kemudian ada Leo Walras, dia menyampaikan tentang keseimbangan umum. Di sini dia membuktikan bahwa secara matematis bahwa seluruh pasar bisa seimbang secara bersamaan. Jadi ketika ada yang tidak seimbang, diseimbangkan, lalu kemudian dalam tahap ini terus-menerus diperbaiki, pasar selalu terus meningkatkan inovasi, belajar bagaimana utilitas konsumen, belajar bagaimana perilaku konsumen, dan belajar bagaimana keseimbangan pasar. Mereka bahas yang kecil-kecil, memperbaiki secara detail, kemudian dengan cara-cara tersebut mencapai garis keseimbangan. Kemudian ada juga ada William Jevons, dia mengembangkan marginal utility.
Jadi nilai satu barang itu bersifat subjektif berdasarkan kepuasan konsumen. Contohnya misalkan kalau utilitas barang itu akan selalu di awal dari maksimum, lalu kemudian menurun sampai kepada utilitasnya habis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita minum ya satu gelas air gitu ya, itu satu gelas air yang kita minum akan mencapai kepuasan maksimum atau utilitas maksimum. Kemudian kalau udah kita minum dua masih mencapai kepuasan, tapi kalau sudah tiga, empat dan lima itu kepuasan dari mengkonsumsi air gelas tadi itu semakin menurun. Sama juga kalau kita misalkan makan Indomie gitu ya. Makan Indomie, kalau kita makan Indomie, satu kurang, dua kurang, tiga mungkin cukup. Tapi kalau udah 6 sampai 7, nggak bisa kita makan sendiri. Utilitasnya menurun. Nah, jadi kalau kita kaji tadi, kalau dari perspektifnya ekonomi klasik, mereka melihat fenomena ekonomi dari kacamata helikopter. Jadi helikopter view, dia bisa melihat seluruh proses perekonomian yang berlangsung, tapi dari atas, tanpa melihat secara detail gitu ya. Sementara kalau di dalam era neoklasik dia melengkapi. Nah, bagaimana dia mengkaji berdasarkan kaca pembesar dari aspek mikro, baik tentang kepuasan individu, utilitas maksimum, bagaimana perilaku konsumen, kemudian juga dari tahap-tahapan itu kita mendapatkan keseimbangan pasar. Ya. Nah, sebenarnya dari tahap-tahapan itu kita bisa melihat pola perekonomian telah berlangsung lama. Era klasik, kemudian era neoklasik dilengkapi. Ini kedua hal yang saling melengkapi dan saling mengembangkan diri dalam konsep-konsepnya sehingga mereka telah berlangsung. Hingga pada akhirnya titik balik terjadi ya. Ketika tahun 1930-an itu The Great Depression terjadi. The Great Depression ini terjadi dari pandangan ekonomi klasik dan neoklasik, mereka masih bertumpu pada satu prinsip bahwa pasar itu akan kembali membaik kok. Guncangan akan tetap ada, tapi dari pengalaman yang ada, sebenarnya nanti pasar akan membaik sendiri berdasarkan sistem yang mereka kelola, berdasarkan juga supply dan demand yang mereka kembangkan dan berdasarkan inovasi yang mereka kembangkan. Dalam era para pemikir klasik, mereka menganggap bahwa kembalikan saja kepada pasar, biar pasar yang mengendalikan harga, biar pasar yang mencari keseimbangannya sendiri. Kita sudah melewati banyak hal selama ini. Oke, ada depression, ada goncangan ekonomi, tapi akan membaik kok di kemudian hari secara tersendiri gitu. Hingga pada akhirnya di 1930-an ini sepertinya hampir menyerah ya. Sempat hampir menyerah para pemikir ekonomi klasik dan neoklasik. Karena The Great Depression ini 1930-an ternyata tidak banyak mengubah ke arah lebih baik gitu ya. Telah upaya-upaya telah dilakukan tetapi tetap tidak membuahkan hasil yang maksimal. Artinya guncangan ekonomi tetap juga keras terjadi di beberapa negara. Nah, dalam tahapan inilah menjadi titik balik era ekonomi modern, meninggalkan era ekonomi klasik dan neoklasik. Disinilah lahir revolusi dari Keynesian, ya. Jadi dalam Keynes, dia fokus pada permintaan agregat dan peran pemerintah. Nah, kalau di dalam ekonomi klasik dan neoklasik, peran pemerintah laissez-faire itu sangat minim, gitu ya. Seperti penjaga malam peran pemerintah. Tetapi ketika The Great Depression terjadi, mau nggak mau pemerintah harus turun tangan. Bagaimana mengembangkan permintaan agregat dan pemerintah ambil peran yang sangat strategis di seluruh sektor, tidak hanya sebagai penjaga malam atau ketika ada masalah baru baru kemudian muncul, tidak. Maka dalam tahapan ini eh, negara perlu mengintervensi gitu ya. Jadi bagaimana wujud intervensi negara sebenarnya saat ekonomi lesu, pemerintah harus menyuntikkan uang melalui belanja negara, pengembangan infrastruktur, pembagian bansos, bantuan untuk menggerakkan pasar. Pertanyaannya, dari mana pemerintah punya uang kan begitu ya? Pemerintah kan membutuhkan dana untuk mengintervensi pasar, menyuntikkan modal gitu ya. Pemerintah akan menerapkan pajak kepada warganya. Jadi kemudian dari pajak-pajak itu kemudian dikelola secara bertanggung jawab untuk digunakan kepada belanja negara, menyediakan infrastruktur, memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang daya belinya lemah dan juga memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku usaha yang hampir kolaps ya atau hampir merugi atau gulung tikar. Nah, kemudian ketika pemerintah mengambil inisiatif menyuntikkan modal baik kepada negara maupun kepada masyarakat maupun pelaku usaha, maka dari situ pelan-pelan ekonomi berputar gitu ya. Apalagi yang dilakukan dalam revolusi Keynesian peran pemerintah yaitu adanya permintaan agregat ya. Permintaan agregat ini menggerakkan produksi. Jika orang tidak belanja, pabrik tutup. Yang terjadi adalah pengangguran. Seperti kita tahu bahwa kalau pengeluaran di satu masyarakat akan menjadi pemasukan di
faktor ekonomi yang lain, dari pelaku ekonomi yang lain. Jadi ada supply dan demand ya, ada keluar dan masuk. Jadi secara agregat pemerintah mengorkestrasi segala kebutuhan yang ada. Masyarakat di A butuh barang ini, kemudian dicari di mana barang-barang tersedia, kemudian juga penyediaan-penyediaan pabrik, kemudian juga investasi-investasi besar di beberapa tempat yang membuat permintaan secara agregat dapat terpenuhi dan ada barangnya diproduksi oleh pabrik. Dan ini peran pemerintah untuk terus mengorkestrasi segala eh, aspek-aspek yang dikembangkan oleh perusahaan dan juga rumah tangga. Jadi kedua hal ini kan sebenarnya saling-saling membutuhkan ya. Rumah tangga mereka membutuhkan perusahaan untuk bisa bekerja supaya mendapatkan daya beli. Kemudian juga perusahaan atau pabrik mereka juga membutuhkan pekerja untuk bisa mengelola atau mengendalikan mesin-mesin dan menjadi pekerja sehingga roda perputaran dari perusahaan atau pabrik itu bisa berjalan gitu ya. Jadi kedua saling membutuhkan. Maka sebenarnya secara agregat ini harus dihandle atau setidaknya dibantu oleh pemerintah. Pemerintah sebagai katalisator, pemerintah sebagai penengah atau pencari solusi karena dia mengerti dari aspek-aspek daerah di daerah mana yang kemudian ekonominya lesu, kemudian daerah mana yang kemudian bisa dikembangkan untuk menjadi tempat-tempat usaha baru gitu ya. Lalu kemudian dari Stiglitz juga menekankan bahwa upah cenderung kaku atau susah turun. Pasar tidak bisa pulih sendiri dengan cepat tanpa bantuan stimulus pemerintah. Nah, dari pola pemikirannya klasik dan neoklasik, mereka berpikiran bahwa kalau misalkan ekonomi lagi lesu, pabrik-pabrik mengalami kesulitan pembayaran, kesulitan keuangan, maka sebenarnya mereka mengambil kebijakan bahwa menurunkan gaji pada pekerja. Nah, dalam eh, pola pemikirannya Keynes yang dikembangkan oleh Stiglitz juga, bahwasannya nggak bisa karena pekerja-pekerja itu mereka tergabung dalam asosiasi buruh. Mereka nggak akan mau gajinya turun. Meskipun perusahaan sudah memberitahu bahwasannya mereka sebenarnya sedang kesulitan keuangan gitu ya. Maka mau nggak mau dalam situasi itu upah cenderung kaku. Kalau ada perusahaan yang memang kesulitan keuangan tidak bisa terelakkan PHK, pemutusan hubungan kerja gitu ya. Artinya itu sebagai solusi lah untuk menyelamatkan keuangan atau perekonomian dari keuangan dari perusahaan gitu ya. Maka di sini pemerintah juga ambil stimulus ya. Pemerintah mendorong menekan eh, memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang mengalami kolaps, kemudian sangat-sangat hati-hati dan juga bagaimana caranya tidak terjadi PHK secara besar-besaran. Nah, pada tahap berikutnya, pemerintah juga meningkatkan multiplier effect ya, multiplier effect di dalam tahapannya ya. Nah, dalam multiplier effect ini, pemerintah terus-menerus mencari sebuah tempat, pemerintah menginvestasikan di beberapa tempat, apakah di sini layak dijadikan bangun pabrik, apakah di sini layak untuk dikembangkan perusahaan-perusahaan nasional atau multinasional. Jadi kalau misalkan ada sebuah daerah atau sebuah wilayah gitu ya, eh, yang awalnya tidak ramai atau tidak banyak penduduk, tapi pemerintah ambil kebijakan mau bangun pabrik di sana untuk meningkatkan multiplier effect ya. Ketika pemerintah bangun pabrik di sana, kemudian pelan-pelan pabrik terbangun, terbuka akses jalan ke sana, jalan menjadi aspal, kemudian jalan makin lebar, orang pada datang gitu ya. Ada pekerja yang datang di sana. Kerjanya kemudian membutuhkan tempat tinggal, maka tempat tinggal di sana orang warga daerah kemudian membuat kos-kosan atau membuat kontrakan, kemudian makin banyak pekerja, lalu kemudian mereka butuh makan, ada di sana ada jual makan makanan, dan di sana ada supermarket, ada minimarket, dan kemudian pelan-pelan bertumbuh hanya dari aspek pabrik tadi. Nah, itu sebagai multiplier effect. Pemerintah harus bekerja keras untuk menciptakan multiplier effect, efek pengganda ya. Bagaimana caranya? Pemerintah menggelontorkan 1 triliun, tapi nanti efeknya bisa luar biasa. Ini harus dikaji secara mendalam, ini harus dikaji secara menyeluruh sehingga dapat memberikan bermanfaatan, yang paling penting dapat menumbuhkan perekonomian di sebuah daerah ya. Lalu kemudian ternyata dalam aspek Keynes kita bisa melihat pemerintah ada satu perilaku yang kurang terkontrol, yaitu pemerintah punya otoritas, punya kendali untuk mengeprint uang. Mengeprint uang sebanyak-banyaknya, menyebarkan uang sebanyak-banyaknya, belanja dengan skala yang tinggi, penyebaran uang dengan skala yang tinggi. Nah, di sini Milton Friedman melihat ada sesuatu yang danger. Dalam Milton Friedman, dia menekankan bahwa uang itulah yang paling penting. Money matters, ya. Dia melihat bahwa kalau jumlah uang beredar sangat banyak di masyarakat, pemerintah selalu memproduksi atau mengeprint uang sebanyak-banyaknya, maka ternyata nilai uang itu menjadi melemah. Ini menyebabkan inflasi, ya. Ini menyebabkan inflasi. Jadi dalam tahapan ini, di sinilah Milton Friedman mengembangkan sebuah pola pemikiran yang baru bahwasannya pemerintah harus menyeimbangkan jumlah uang beredar. Harus menyeimbangkan belanja, baik belanja pemerintah, belanja dari
rumah tangga, kemudian belanja dari perusahaan, itu harus dikendalikan. Kenapa? Karena tantangannya inflasi. Untuk apa ada banyak uang dari masyarakat, tapi harga-harga pada naik, ya? Ini menyebabkan ketidakseimbangan. Maka dalam Milton Friedman itu inflasi itu sebenarnya adalah fenomena moneter. Jadi harga-harga naik karena pemerintah selalu cetak uang, dijual barang-barang, ya. Kemudian dia mengkritik juga intervensi pemerintah. Pemerintah itu lambat bertindak. Lebih baik fokus menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar, itu lebih baik, ya. Di sini pasar bebas dan privatisasi itu seperti layanan publik, sekolah itu harus lebih efisien kalau dikelola oleh swasta atau birokrasi. Jadi saya melihat gitu ya. Jadi pemerintah sebenarnya harus bisa membagi struktur-struktur atau lembaga-lembaga mana yang memang bisa lepaskan kepada swasta aja, mana yang memang dilepaskan kepada privatisasi aja, sehingga pemerintah lebih fokus kepada pelayanan publik, fokus kepada peningkatan layanan kepada masyarakat, ya, tanpa berfokus kepada profit-profit yang berkaitan dengan sektor perusahaan, ya. Biarlah itu diprivatisasi, gitu ya, baik seperti sekolah atau pos, gitu ya. Maka di sini juga Milton Friedman memberikan masukan bahwasannya harus ada bank sentral, ya, yang fokus untuk pengendalian jumlah uang tadi. Dari pola pemikiran Milton Friedman inilah kemudian lahir ada bank sentral dan Bank Indonesia yang kemudian terus mengembangkan, meningkatkan kestabilan jumlah uang yang beredar. Jadi bank sentral ini sifatnya adalah independen, ya, bukan dari pemerintah, tapi pengendali atau pengatur jumlah uang yang beredar. Jadi fokus saja kalau jumlah uang yang beredar itu biar bank sentral yang mengendalikan. Pemerintah fokus pada belanja, kemudian bank sentral memberikan arahan-arahan kebijakan-kebijakan berkaitan suku bunga, dan juga berkaitan dengan pengetatan untuk mencapai keseimbangan nilai rupiah, untuk mengendalikan keseimbangan nilai uang sehingga uang itu tetap kuat, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya di era Orde Baru kita dapat melihat penerapan di Indonesia, ya. Jadi kita pernah punya tim ekonomi dari tamatan Universitas Berkeley atau sering disebut sebagai mafia Berkeley, ya. Di sini mereka menekankan 3 poin, ya, yaitu pertama harus disiplin fiskal, ya. Bagaimana caranya supaya anggaran bisa dijaga agar tetap ketat dan tidak terjadi kebocoran besar. Disiplin fiskal menjadi nilai mutlak. Kemudian juga investasi asing, membuka pintu pasar melalui Undang-Undang Penanaman Modal atau Penanaman Modal Asing tahun 1967. Lalu kemudian ada pengendalian inflasi. Ini berhasil menekan inflasi dari 600% menjadi angka yang stabil, gitu ya. Jadi sebenarnya inilah penerapannya dari pola pemikiran dari Milton Friedman tadi diterapkan di Indonesia, ya. Lalu kemudian kita bisa lihat bahwasannya krisis ekonomi 1998, gitu ya. Di sini kita bisa melihat penerapan prinsip monetarisme. Jadi ketika peralihan pemimpin dari Soeharto kepada Habibie, pada saat itu dolar sangat kuat dan rupiah itu menjatuh di 16 ribuan, ya. Kemudian dengan banyak cara, bagaimana caranya supaya rupiah tadi menguat? Maka harus ada pengetatan uang. Suku bunga naik sampai 70%. Ini caranya supaya inflasi ditekan. Kemudian dikembangkan privatisasi BUMN, ya. Bagaimana menjual aset negara ke swasta untuk mengurangi beban anggaran. Kemudian mencabut subsidi atau pengurangan campur tangan pemerintah pada harga-harga pokok. Ketika Habibie mengembangkan cara-cara seperti ini, hasilnya bisa didapat bahwasannya 70% nilai rupiah itu menguat luar biasa, ya. Inilah sebenarnya menjadi pembelajaran-pembelajaran penting bagi kita bahwa ekonomi itu telah mengalami evolusi mulai dari pola pemikiran ekonomi klasik, kemudian neoklasik, lalu kemudian era Keynesian, lalu kemudian di era Milton Friedman atau era kebijakan ekonomi moneter, gitu ya. Ini merupakan ringkasan mazhab-mazhab ekonomi yang telah kita kembangkan. Nah, sebenarnya coba kalau kita mensimulasikannya dari berbagai teori ekonomi tadi, evolusi tadi, sebenarnya sampai sekarang pemikiran-pemikiran ekonomi itu masih diterapkan oleh pemerintah. Coba teman-teman coba dikaji sendiri. Kira-kira kalau masalah-masalah yang 5 masalah ini cara menanganinya pakai teori siapa, gitu ya. Misalkan situasi simulasi menteri saat harga BBM naik. Jadi pada saat harga BBM naik, kira-kira supaya menyeimbangkan perekonomian pakai cara teori siapa? Apa yang dilakukan pemerintah? Biasa pemerintah mengambil kebijakan dan mengambil kebijakan itu berdasarkan basic teori, gitu ya. Kemudian bagaimana simulasi pemerintah saat menghadapi COVID, ya. Apakah pakai teorinya Keynes kah, atau pakai teori Milton Friedman kah, atau pakai teorinya ekonomi klasik atau neoklasik, ya. Kemudian bagaimana juga mensimulasikan
pemerintah mensimulasikan saat ekonomi lesu, ya, seperti pernah kita alami, yaitu demo Indonesia Darurat. Itu Purbaya mengatakan bahwa perekonomian kita salah urus gitu ya, lalu kemudian yang memperbaiki. Nah, dia memperbaiki pakai kajian teorinya siapa gitu ya. Lalu kemudian kalau teman-teman tertarik juga, simulasikan pemerintah saat inflasi nasional menyentuh angka tertinggi, kira-kira simulasi apa yang dilakukan untuk bisa menyeimbangkan harga-harga gitu ya. Kemudian juga bagaimana mensimulasikan serangan ekonomi global seperti perang tarif atau persaingan minyak yang ini menyebabkan tekanan perekonomian dalam negeri, kira-kira pemerintah pakai teori siapa.